Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari, kesalahan-kesalahan apa aja ya yang kita bisa hadapi saat kita melakukan, pemotretan udara atau fotogrametri. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu kesalahan yang, pasti kita dapatkan pada saat kita mendapatkan, apa ya, saat kita ngelihat hasil fotonya gitu. Namanya adalah kesalahan paralaks gitu. Nah, paralaks ini sebenarnya sesuatu yang pasti terjadi. Kenapa? Karena tentunya kalau misalnya kamu motret teman kamu aja gitu ya, kamu motret dari depan, jadi mata kalian tuh saling melihat, itu pasti dia akan, lurus gitu ya. Jadi, eee, apa ya, kayak mata teman kamu pasti, kayak kayak sekarang gini ya, kayak kalau kalian lihat saya, mata saya pasti dia itu jaraknya itu sama gitulah kurang lebih, nih. Jadi kayak titik mata saya di sini dan mata saya di sini ada jaraknya dan ada jarak ke samping. Kalau saya miring, nah jarak antara mata saya udah beda lagi kan, ya kan. Jadi, seakan-akan mata saya yang ini, dia itu lebih jauh ke hidung dibanding yang ini. Kalau miring lagi lebih jauh lagi, mungkin mata saya yang ini nggak kelihatan sama kalian gitu ya, seakan-akan, kok dia berhimpitan dengan hidung?" gitu ya. Kalau yang ini, dia jauh. Dan kalau saya ngadep depan lagi-lagi jarak mata ke hidung sama gitu. Paralaks itu, intinya kayak gitu. Jadi ada pergeseran posisi nih ya, mana kursor saya, pergeseran posisi dari satu objek terhadap satu referensi karena perbedaan posisi pengamatan gitu ya. Seakan-akan posisinya geser padahal enggak, cuma karena pengamatan kalian beda gitu. Jadi anggap yang tadi kan kalau tadi kan saya ya yang objeknya gerak-gerak, tentunya kalau misalnya, di lapangan objeknya nggak akan gerak, tapi kalian yang gerak. Jadi kalau kalian lihat saya dari depan, dari samping dan dari, agak lebih samping lagi, itu pasti kelihatannya jarak antara mata dan hidung saya ya beda-beda gitu. Sama aja, jadi misalnya kita punya titik B dan titik A di sini ya. Kita foto di sini, titik B itu kelihatannya di sini dan titik A di sini gitu, oke? Dan si titik tengahnya di sini. Lalu kita punya jarak antara B dan A gitu ya. Sementara kalau kita foto dari nih, ini foto dari sini. Sementara kalau kita foto dari sini, titik B dan A yang sama, itu jaraknya bisa berbeda gitu. Dan posisinya bisa berbeda. Belum lagi kalau nanti kita lihat bayangannya. Mungkin kalau di sini, kalau misalnya ada cahaya matahari ke sini, dia akan punya bayangan di sebelah sana. Sementara di sini, mungkin bayangannya itu tidak sejauh itu gitu. Jadi intinya paralaks itu seperti itu ya. Jadi ada perbedaan posisi gara-gara perbedaan, pengamatan gitu. Nah, paralaks ini intinya sih, sama. Jadi kayak caranya kita mengkoreksi paralaks itu kayak, gampangnya sih kita bikin mereka itu saling bersilangan gitu ya. Jadi ini ada O ke A dan ini ada O ke A yang lain, jadi ada foto kiri, foto kanan, foto yang tadinya harusnya saling bertampalan gitu ya. Nah, terus habis itu kita akan kayak, apa ya, ngasih cahaya gitulah, anggap itu tuh kayak, kita kalau sekarang sih sebenarnya mungkin kesalahan paralaks sudah saya nggak terlalu tahu perkembangannya gimana ya, tapi ini zaman saya kuliah 10 tahun lalu, masih seperti inilah caranya, masih kayak, "Kenapa kenapa saya masih pakai manual?" Saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi ada negatif kiri, negatif kanan, negatifnya itu dikasih cahaya, nah habis itu kayak, si titik A sama titik O itu akan kita gambar di satu peta, oh ini titik A yang dari kanan, ini titik A yang dari kanan gitu. Nanti, delta X-nya berapa, delta Y-nya berapa. Nah, delta X dan delta Y ini adalah si paralaks X dan Y-nya kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya biar, si paralaksnya itu kita bikin Y-nya itu nol dulu. Jadi nanti fotonya itu atau cahayanya gitu ya, yang dia itu, kurang lebih bakal, bikin si garis ini tuh yang tadinya miring, dia menjadi begini. Jadi untuk biar paralaksnya itu nanti nol gitu. Nah, nanti saat kita masih punya paralaks X, nah paralaks X inilah yang akan menjadi beda tinggi. Ajaib ya, ajaib banget ya, menarik banget ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi, kayak, prinsipnya sih kayak gitu ya, prinsipnya tuh, kita kasih cahaya gitu ya, lalu kita kasih cahaya lagi ke sini gitu. Nah, saat kedudukannya itu bisa benar-benar, paralaks Y-nya itu nggak ada, itulah saatnya kita bisa menghitung si delta Z dari paralaks X, kira-kira seperti itu. Sisanya paralaks X-nya doang gitu. Nah jadi, kalau paralaks Y itu, dari mana sih, kemungkinannya?
Itu tuh bisa jadi karena variasi tinggi terbang, fotonya miring-miring, atau yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya parallax X, justru kita butuh parallax X itu ya. Jadi yang kita lihat di sini, itu justru kita butuh. Kenapa? Karena akhirnya kan kita bisa jadi tahu, oh ternyata kemiringannya itu sekian, jadi delta H-nya sekian, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau parallax Y, kita mau hilangkan. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan dimengerti.